Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Sugino Sugi Bekasi yang video ini masih konsis untuk meliput kegiatan kami sendiri, yaitu bisnis rumahan budidaya gurame soang di kolam beton. Untuk hari ini kegiatannya adalah mengevaluasi penebaran bibit gurame soang yang ukuran 3 sampai 4 sentimeter dengan jumlah 2.000 yang sudah ditebar. Hari ini adalah masuk ke hari ke-5. Sampai hari ini seperti teman-teman ketahuin, untuk pemberian pakan baru saya beri pakan adalah sebelum ditebar, dan setelah itu kemarin baru diuji coba dengan memberi pakan tepung pakan ikan, yaitu si Pengli, kodenya adalah PF0 atau tepung, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata kemarin waktu kita beri itu sudah lumayan bagus. Nanti kita akan evaluasi secara langsung. Jadi perlu saya informasikan kenapa pemberian pakan sebenarnya ini, kalau menurut dari pihak si penjualnya, ini sudah biasa diberi pakan itu yang ukuran pelet 500, tetapi saya tidak mau ambil resiko. Jadi saya pemberian pakannya menggunakan tepung supaya pencernaan ikan ini akan lebih baik dibandingkan dengan kalau kita menggunakan pelet yang ukurannya sudah bentuk butiran, dan itu bisa menyebabkan juga kekenyangan untuk ukuran ikan-ikan yang kecil. Khawatirnya seperti itu, maka yang saya tempuh dengan pendekatan memberi tepung si pakan ini. Tapi ada cara kalau saya memberikan tepung, karena kalau tepung itu ditebar di sini itu akan menjadi mengapung, dan itu tentu akan mengganggu oksigen yang ada di kolam ini. Jadi tekniknya saya aduk dulu menggunakan ini pengaduk, lalu kita beri kemarin ya teman-teman yang antibakteri yang sudah kita berikan di hari pertama itu. Saya biasanya mutlak saya lakukan untuk pemberian pakan itu selalu diberi antibakteri yang untuk memperbaiki pencernaan dan juga untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di ikan bawaan. Dan itu memang saya amatin masih ada 1-2 yang apa namanya, si kulitnya itu ada putih-putih. Bahkan kalau yang kemarin kita evaluasi yang di belakang saya itu kan karena kegagalan di manajemen airnya, sampai sekarang pun air ini belum bisa kita lihat kalau itu sudah membaik, dan ikan yang ada di sini praktis kalau kita diamkan itu 500 itu habis. Tapi karena saya udah pengalaman untuk melihat untuk hari pertama itu, karena sudah ini ya teman-teman, tahunan saya mengelola si gurame, jadi setidak-tidaknya saya tahu karakter gurame itu waktu kita tebar, bahwa kalau dia kita tebar itu menyelam lalu jarang muncul ke permukaan. Biasanya itu tidak kelihatan ya teman-teman. Tapi ini karena dia jernih, saya tidak tahu apakah dia stres atau lainnya. Tapi yang jelas air itu menurut saya kurang siap, karena memang indikasinya si bibit gurame itu langsung mengapung, terus berikutnya lagi ada matanya itu langsung dia terjadi melepuh. Nah, itu menunjukkan bahwa air itu tidak sehat. Nah, akhirnya sebelum terjadi keparahan secara massal, saya pindahkan, kira-kira tersisa sekitar 50-an, dan itu menjadi riset saya ternyata betul-betul habis. Jadi itu pun akhirnya saya nggak tega, saya pindahkan lagi sebagian, mungkin yang tersisa tinggal 25-an, ya sampai 30-an itu yang akhirnya sama sekali habis. Nanti kita bisa lihat itu, jadi ikannya tuh langsung dia itu ya tenggelam, lalu terus nanti muncul setelah dia beberapa jam kemudian. Nah, itu yang ilmu-ilmu yang menurut saya teman-teman kalau memang mau terjun bisnis di budidaya gurame itu di situ. Terus ini ya sebelum kita mengevaluasi ke si gurame ini, si kolam, jadi kita langsung lihat saja. Manajemen air tidak bisa dipisahkan dengan
si kolam. Jadi seperti teman-teman lihat ya, ini semua kolam ini tidak saya minta tukang atau siapapun, karena ternyata tukang-tukang itu juga tidak memahami untuk karakteristik perbaikan kolam. Jadi akhirnya dengan berjalannya waktu, saya ya, sekitar dari 2017 sampai sekarang, berarti sudah sekarang ini 2026, berarti udah 9 tahun teman-teman saya berkecimpung mengelola si ikan ini dengan 3 jenis, yaitu dari lele, gurame, terus nila, kembali ke gurame. Nah, di sini ternyata manajemen air itu berkaitan erat dengan keandalan dari si kolam. Jadi kolam-kolam ini saya yang melakukan sendiri perbaikan dengan pengalaman yang ada. Itu untuk perbaikan kolam itu sebenarnya sederhana kalau sudah tahu ilmunya. Nah, kalau memang teman-teman nanti menginginkan, silahkan kasih komen di kolom komen yang ada di video ini, baru saya akan share. Saya khawatirnya karena ini terlalu simpel, juga teman-teman sudah tahu ilmunya untuk melakukan perbaikan kolam. Jadi saya tidak angkat secara spesifik untuk perbaikan kolam. Dan ini kolam ini sudah saya lakukan perbaikan. Kira-kira saya mau habis semennya ini habis 1,5 sak. Berikutnya lagi pengerjaannya saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari ya. Kalau satu hari itu termasuk kita ini persiapan. Jadi sama persiapan itu kan harus ngecerakin dulu sampai nanti rata semen-semen yang lamanya itu di situ. Terus berikutnya lagi tinggal kita melakukan. Dan ini pengisian air yang ada di sini, ini sudah sudah saya isi, sudah jalan hari ketiga. Jadi hari ketiga ini sudah saya anggap sudah cukup bagus, tidak ada kebocoran. Karena perlu kita sama-sama tahuin, untuk gurame itu kan untuk masa panennya cukup lama. Jadi kalau tidak stabil, khawatirnya nanti air kita ganti terus, itu juga sangat buruk, karena air yang ada di sini kan air tanah, dan itu juga menurut saya pemborosan di listriknya. Nah, ini teman-teman untuk kolam yang saya bilang ini gagal, ada persiapannya kurang matang. Ini butuh waktu yang lama supaya dia nanti siap menjadi hijau seperti yang ada di sini. Ya, ini di sini kan hijau. Nah, ini nanti kita akan komparasi dengan kolam yang baru. Sayangnya untuk yang kolam baru ini saya belum siap untuk pembuatan probiotiknya. Ini sudah kita siapkan, ini untuk bahan-bahannya sudah siap semua. Nanti pagi ini setelah sholat subuh, insya Allah kami prepare untuk pembuatannya. Nah, seperti kita ketahui tuh seperti ini ya, untuk si ikan-ikannya sudah habis. Jadi ini yang ada di sini betul-betul bersih. Kalau misalkan tuh ya, kelihatan ya itu ya. Jadi dia langsung mengambang dan mati. Nih ya. Jadi seperti itu, dan itu juga alhamdulillah berdasarkan pengalaman yang sudah cukup lama, saya bisa memahami karakter dari ikan waktu ditebar. Jadi waktu menebar itu sejam berikutnya alhamdulillah saya sudah bisa memahami, dan itu untuk selanjutnya saya tidak nunggu lama, tetap saya langsung pindahkan ke sini. Jadi tinggal sisa sedikit yang tidak bisa ditangkap, harapan saya karena dia tidak bisa ditangkap berarti kan dia cukup kuat, tapi ternyata juga akhirnya dia tidak bertahan setelah jalan hari ke-5 pagi ini. Baik, sekarang kita mengevaluasi ikan yang ada di sini seperti apa. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan ya. Jadi untuk di sini ini masih sekitar 1.800-an lebih. Jadi ini cukup untuk kolam-kolam kami yang ada di sini. Dan memang sengaja jumlah ini memang saya lebihkan karena pengalaman saya kalau dibuat pas itu sangat ini ya, sangat mengkhawatirkan kalau nanti di tengah jalan tuh kekurangan jumlahnya. Jadi ini ya teman-teman ya, jadi sudah sedemikian, sehat ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang ngambang. Ini yang putih-putih ini buih-buih eksperimen pemberian pakan pertama. Jadi pemberian pakan ini ya. Jadi ini pakannya. Jadi saya ini kan apa adanya itu ya. Jadi pakannya ini kita menggunakan pengli dengan si PF0 ya, atau pengli itu kepanjangan dari Prima Fit. Kemarin beli 5 kilo atau separuh ini ya, separuh karung ini. Terus
tentunya nanti sampai habis, kalau sudah habis atau mungkin juga dikombinasi. Nah, kemarin eksperimen kita beri pakan yaitu dengan cara kita, apa namanya, kita larutkan dalam bentuk seperti, ya tepung kita aduk gitu kayak adonan untuk mau dibuat bakwan, kira-kira seperti itu adonannya. Setelah itu kita jatuhkan teman-teman, jatuhkan ke sana ya, dijatuhkan dan itu kelihatannya juga sudah dimakan. Karena dia ada di bawah, karena saya berani melakukan seperti ini karena eksperimen sebelumnya kami sudah menebar waktu bibit yang masih kecil-kecil, yang ukuran kuaci itu waktu itu memang sebagian mati, sebagian tetapi yang tersisa itu cepat banget besar tanpa diberi makan, ya artinya pakan itu menggunakan pakan yang sudah saya tebar sebelumnya, yang kalau teman-teman lihat di video sebelumnya seperti apa pemberian pakannya menggunakan itu ya, tempat itu, ini yang tutup itu seperti itu. Baik, sekarang kita coba beri pakan ya teman-teman, seperti apa nanti untuk si antusias, si ikan bibit ini kita beri pakan pengli ini. Tapi, sebenarnya dia ini ya, kalau kena terang gini dia stres teman-teman. Jadi sebenarnya kita beri makan kalau kita terangin nggak bisa. Jadi seperti apa sih tepung pengli secara fisik ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman, tepung pengli seperti itu. Kita coba ya tebar di sini ya, tebar ya. Nah ya, kita lihat kira-kira seperti apa. Ini masih pagi ya. Nah itu sudah ya, sudah di itu, dimakan. Oke, itu ya. Tapi ini dia nggak mau ya dikasih terangan gini ya teman-teman, sebenarnya ya. Dia itu biarkan aja, itu ya yang masih muter, itu. Ya itu ya, yang itu tuh dimakanin ya. Oke, jadi kita ngelihat seperti ini, untuk si gurame jangan diberi makan dulu ya teman-teman kalau masih seperti ini, karena, dia belum, artinya masih kenyang. Jadi dengan menggunakan kalau pemberian makan cuma itu, seperti itu ya biar dia jatuh, karena kalau tepung itu dia akan ada di bawah, tapi hati-hati pemberian pakan tidak boleh, berlebihan. Kalau nanti berlebihan itu akan menyebabkan nanti terjadi endapan di dalam kolam dan itu akan menyebabkan, apa namanya, bisa menjadi amonia yang bisa membahayakan untuk si, ikan-ikan tersebut. Ya ini ya. Nah dia takut ya teman-teman karena kita kasih terang itu dia takut ya. Dia makanya, sebaiknya kalau ikan gurame itu beda dengan nila ya. Dia karakteristiknya itu, mudah takut, bahkan mendekati stres. Makanya sebisa mungkin kalau menaruh ikan, gurame dengan jumlah yang memang untuk bisnis itu di tempat-tempat yang sembunyi seperti ini. Ini kan, kita taruh di, tempat sembunyi. Jadi kalau kita lihat ini kolam kami ini, tersembunyi ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi, kalingan di sana sini nih, kalingan kita tutup dan juga atapnya kita tutup ya teman-teman. Kami punya kolam, itu kolam tertutup untuk mengantisipasi adanya polutan atau debu-debu dari industri maupun dari jalanan, dan ini sangat bahaya sekali untuk, kesehatan ikan dan kehigienisan, ikan yang kita hasilkan. Ini sangat kita perhatikan. Makanya umumnya kan, ikan itu ada bau lumpur dan lain sebagainya itu karena memang, cara meliharanya di tanah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.